Dari sebelum dunia alam raya ini diciptakan, Tuhan sudah kenal siapa kita dan Dia sudah pilih kita. Kita harus tahu siapa kita. Kalau kita tidak tahu, itu yang menimbulkan masalah. Tuhan Yesus turut bekerja. Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Hari ini kita harus tahu, kita harus ambil keputusan. Tujuan terakhir adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Saudara yang siap dengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Baik, shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman tentang kita harus tahu. Kita harus tahu, sebab kalau kita tidak tahu, maka kita tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Kita harus tahu. Saya ajak kita membaca dalam kitab Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Haleluya. Baik, Efesus 1 ayat yang keempat saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Sekali lagi dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Luar biasa sekali. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Baik, kita buka kembali dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Ada dua ayat penting di sini yang akan saya bahas hari ini. Roma 8 ayat yang ke-28 dan 29. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita harus tahu bahwa ada satu pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dan Alkitab berkata tadi juga bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum alam raya segala sesuatu dijadikan, Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Tuhan sudah pilih dan tetapkan kita. Tuhan bukan pilih waktu kita bertobat. Waktu kita lahir baru, bukan saudara. Tapi sebelum kita lahir dari kandungan ibu kita, saudara, Tuhan sudah pilih kita. Bahkan bukan dari kandungan. Dari sebelum dunia alam raya ini diciptakan, Tuhan sudah kenal siapa kita dan Dia sudah pilih kita. Jadi percayalah bahwa saudara dan saya yang hidup hari ini dan mengenal Tuhan dan percaya kepada Yesus, saudara, bahwa kita ada dalam pilihan Tuhan.
Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Hanya kita baru lahir setelah waktu dilahirkan di bumi ini. Waktu tanggal lahir kita. Waktu mulai ada ulang tahun. Tanggal lahir kita, di mana kita lahir di bumi ini. Tapi sebenarnya kita sudah lahir dalam programnya Tuhan, dalam rencana Tuhan sebelum dunia diciptakan. Nah ini kita harus tahu siapa kita. Siapa kita dalam rancangan Tuhan. Apakah Tuhan kenal kita atau tidak. Nah ternyata bahwa Tuhan sudah kenal kita sebelum dunia diciptakan. Hal inilah yang membuat saudara, dua hal penting akan saya sampaikan di sini. Jadi ini akan membuat cara pola pikir kehidupan kita selama kita di bumi itu seperti apa. Nah, kalau Tuhan menciptakan kita sebelum dunia dijadikan, berarti pola pikir, cara pandang hidup kita itu seperti apa. Nah, ini yang perlu sekali saudara. Kalau kita mengerti cara hidup kita seperti program Tuhan sebelum dunia diciptakan, maka kehidupan kita akan baik. Selama kita ada di bumi ini, kita tidak akan ragu, bimbang, takut, dan sebagainya. Karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan sejak semula. Dan pilihan dan rencana Tuhan itu seperti apa, kita sudah harus tahu terlebih dahulu. Kalau kita tidak tahu, itu yang menimbulkan masalah. Tapi kalau kita tahu saudara, tidak akan jadi masalah. Tuhan sudah tahu kita, tapi kita nggak tahu. Kita tidak tahu tentang apa yang Tuhan tahu tentang kita. Ini masalah. Nah, sebab itu kita harus arahkan pikiran kita selaras dengan program Tuhan. Dengan ketetapan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Kira-kira Tuhan tuh mau saya seperti apa? Nah, kalau kita bicara hal seperti ini luas sekali. Tapi saya ambil 2 poin penting. Untuk kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Dan juga situasi-situasi yang kita alami sekarang. Saya ambil 2 poin penting. Supaya sebagai gambaran untuk kita melihat jauh ke depan. Walaupun kita ada di bumi, kita harus buat apa. Dan kita sementara ini berjalan menuju seperti apa. Nah saudara, saya ajak saudara kembali melihat tadi. Dalam ayat yang ke-28 dari Roma 8. Roma 8 ayat 28 berkata bilang begini. Kita tahu sekarang. Kita harus tahu sekarang ini. Bukan nanti. Sekarang ini. Kita harus tahu sekarang. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi saudara, yang pertama yang kita perlu tahu sekarang ini adalah Allah turut bekerja. Poin pertama adalah Allah turut bekerja. Tuhan Yesus turut bekerja. Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Jelas sekali. Firman Tuhan katakan jelas sekali dalam segala sesuatu. Baik masalah kerohanian, baik masalah kejiwaan, baik masalah fisik tubuh ini saudara. Karena Alkitab berkata segala sesuatu. Kita sudah ditetapkan dan kita adalah manusia yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Berarti bicara segala sesuatu, Tuhan turut bekerja. Di dalam roh kita Tuhan turut bekerja. Masalah dalam roh kita Tuhan turut bekerja. Masalah dalam jiwa kita Tuhan turut bekerja. Masalah dalam tubuh kita Tuhan turut bekerja. Karena jelas dia berkata bahwa Tuhan turut bekerja. Nah kalau kita lebarkan lagi saudara. Masalah apa sih dalam tubuh kita? Masalah dalam tubuh kita sudah tentu soal makan, minum, dan pakai. Itu yang paling seringkali merupakan tantangan. Pergumulan dalam hidup kita. Makan, minum, dan pakai. Kadang-kadang itu bisa membuat orang menjadi gelisah, takut, bimbang, ragu. Nanti bagaimana, nanti bagaimana. Padahal kita lagi lewatin hidup ini.
Tapi kita sudah berpikir jauh ke depan, nanti bagaimana. Sementara yang ada kita tidak bersyukur, tapi kita berpikir nanti bagaimana. Dan nanti bagaimana ini yang jadi masalah. Jadi masalah tentang tubuh kita. Kalau sakit seperti apa? Kalau tiba-tiba sakit bagaimana? Kalau tubuh ini lemah bagaimana? Kalau tubuh ini punya kekurangan bagaimana? Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau umur semakin bertambah bagaimana? Kalau umur belum bertambah juga bagaimana? Kalau orang punya umur belum bertambah juga, dia mikir-mikir juga. Saya juga masih anak kecil ini. Tapi kalau sudah bertambah umurnya juga semakin takut. Kenapa saya makin tua? Apalagi kalau umur bertambah belum dapat jodoh. Semakin berpikir lagi. Nah jadi saudara bahwa masalah tubuh ini juga merupakan satu persoalan yang selalu menghantui manusia dalam perjalanan hidup. Dan memang kita ini tidak terlepas dari namanya makan, minum, dan pakai. Kita nggak terlepas. Kita memerlukan semua itu. Nah sebab itu saudara Alkitab berkata, Allah Tuhan turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Dalam masalah hari-hari hidup kita, soal hal kebutuhan hidup kita yang mengandung untuk visi kita. Tuhan turut bekerja. Hari ini taulah, kita harus tahu bahwa Tuhan sudah turut bekerja. Dalam masalah kehidupan kita hari-hari soal fisik. Hari ini kita harus tahu, kita harus ambil keputusan. Saya percaya Tuhan tahu, saya harus memerlukan sabun berapa pak atau berapa apa lagi? Berapa pak? Selama hidup ini sabun yang diperlukan berapa? Saya percaya Tuhan tahu. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini, rambut yang jatuh dari kepala kita saja dia hitung. Siapa yang pernah hitung rambutnya jatuh? Tidak ada orang yang bisa hitung. Tapi Alkitab bilang Tuhan hitung. Kalau sampai Tuhan hitung kita punya rambut, berarti dia hitung berapa banyak sabun yang kita perlukan. Berapa banyak beras, berapa karung beras yang kita perlukan selama hidup di bumi. Berapa banyak uang yang kita perlukan selama hidup di bumi. Jadi pulang dari sini langsung tulis. Bikin catatan, Tuhan, saya perlukan uang. Berapa? Tulis saja di situ. Karena Tuhan turut bekerja. Waktu kita perlukan uang, Tuhan turut bekerja atau tidak? Kalau itu soal kebutuhan hidup, Tuhan turut bekerja. Waktu kita tidak ada makanan, Tuhan turut bekerja atau tidak? Tuhan turut bekerja. Tuhan Yesus itu peduli. Masalah pesta tidak ada anggur lagi. Hanya masalah tidak ada anggur saja Tuhan turut bikin mujizat ada anggur. Dia peduli. Tuhan itu peduli dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah jadi kata Alkitab berkata bahwa Tuhan turut bekerja ini mengandung mujizat. Mengandung kuasa. Ada mujizat di situ. Ada kuasa Tuhan di situ. Ada pertolongan Tuhan di situ. Ada belas kasihan Tuhan di situ. Di mana bahwa Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita adalah pilihannya. Bahkan dia sudah pilih sebelum dunia diciptakan. Nih, kalau sudah ada pilihan itu disayang. Amin. Saudara, kadang-kadang kalau kita pelayanan ke daerah itu, kalau begitu jalan, habis itu terus jalan-jalan di pinggir pasir, nanti dapat kerang-kerang itu. Ada kerang-kerang yang nanti dipilih. Saya waktu di Kupang kemarin saya pilih itu. Kerang saya pilih. Kemudian saya saring lagi. Mana yang lebih bagus itu yang saya bawa. Itu namanya pilihan. Jadi setelah saya bawa ke sini, saya taruh di ruang di estalase kaca, taruh di situ. Ini yang bagus. Jadi kalau pilihan itu ditaruh di tempat yang bagus, kemudian diperhatikan. Tidak ada tempat
bunga yang bagus saudara taruh di dapur. Tidak ada kan? Lalu kena asap di situ. Ada seperti itu dekat kompor biar dia kebakar di situ. Enggak ada. Namanya barang pilihan saudara beli dari toko bunga yang bagus. Pasti saudara taruh di depan supaya dilihat oleh saudara dan juga dengan satu harapan orang lain datang lihat itu. Dan orang berkata ini bagus sekali di bunga ya. Nah karena kita ini adalah pilihan Tuhan, maka saudara, Tuhan juga taruh di estalase kaca yang bagus. Amin. Lalu dia lihat ini. Rupanya ini sudah kurang air. Gitu kan. Seperti kalau pelihara ikan. Ini sudah kurang air ini. Kasihlah air. Ini kayaknya kurang oksigen. Ini kayaknya kurang makanan. Dikasih makanan. Yang namanya pilihan saudara itu prioritas. Amin. Nah, gitu. Karena kita pilihan, kita dikasih prioritas oleh Tuhan. Di bumi ini kita adalah orang-orang yang diprioritas oleh Tuhan. Amin. Kayaknya saudara kurang percaya ya. Saudara dan saya itu orang-orang prioritas. Tuhan utamakan kita kalau binatang saja. Makanya Alkitab bilang begini. Burung di udara saja dia pelihara. Itu bunga bakung saja dia pelihara. Gitu. Tidak ada yang pernah siram itu bunga. Tapi waktu dia berkembang indahnya bukan main. Siapa yang rawat itu? Tuhan yang rawat. Kalau semua itu begitu Tuhan dandanin. Alkitab berkata, apatah lagi kamu. Ini prioritas. Amin. Kita yang paling diutamakan dari semua yang diciptakan dalam raya ini. Tapi kadang-kadang kalau sudah ada masalah, lalu muncullah lagu gitu. Coba kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Manusia mulai putus asa. Lalu merasa bahwa rumput yang bergoyang lebih berarti daripada dirinya. Seolah-olah mungkin jangan-jangan rumput masih bisa memberikan jawaban. Betapa jauhnya terpuruk manusia, padahal Alkitab berkata kita paling utama diperhatikan oleh Tuhan. Daripada bunga bakung di padang dan burung di udara. Nah jadi saudara, hidup kita, Alkitab berkata Tuhan turut bekerja. Ini artinya bahwa dia turut terlibat dalam semua persoalan yang kita hadapi. Waktu banjir Tuhan ada di situ atau enggak? Ada. Dia turut bekerja atau tidak? Coba kita tanya Pak Yakobus. Kemarin banjir itu Tuhan turut bekerja atau tidak? Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak turut bekerja. Padahal dia ada di situ. Bisa jauh-jauh. Biasanya kalau lagi banjir besar, kalau itu banjir di Prima Air sampai di sini. Tuhan setiap hari saya jalan pergi datang untuk pantau. Masuk malam, pegang gendong anak di atas, lalu pegang ini kayu satu begini. Supaya jangan-jangan ada ular di depan kan. Jadi gini. Senter ikat 3 kepala baru begini. Jangan ada ular. Saya bayangkan sampai sekarang. Kok bisa ya? Fisik tetap sehat sampai seterusnya. Itu padahal itu banjir itu airnya itu waduh. Ini bukan banjir di kampung saya, airnya bersih. Maksudnya tidak seperti begini. Ini segala macam bakteri, segala macam dari perusahaan itu limbah perusahaan kena kulit kita saja sudah pasti. Segala macam sampah, segala macam semua ada di air itu. Tapi kok bisa tetap sehat? Itu karena apa? Tuhan turut bekerja. Tapi kalau tidak musim banjir, kita coba-coba mandi di sungai yang seperti itu. Itu namanya cari gara-gara. Nanti pas pulang mulai, kenapa begini ya? Tapi kalau lagi pas banjir, mau berminggu-minggu hidup seperti itu juga, gak apa-apa kok. Nah ini yang disebut Tuhan turut bekerja. Dia beri kesehatan, dia beri kekuatan.
untuk kita melewati semua itu. Nah, nanti begitu kursi sofa sudah kerendam. Lalu apalagi mesin jet pump juga kerendam. Lalu apalagi tempat tidur juga kerendam. Ini yang alami pasti lagi mikir-mikir kan. Semua kerendam. Habis selesai bersihkan rumah kosong kan, tinggal pakai tikar saja karena semua harus dibuang. Apalagi kalau bahan olimpik gitu ya. Nah, itu baunya bukan main kalau sudah 1 minggu. Nah, jadi dalam keadaan kondisi begitu, tapi ada saja berkatnya. Nanti mulai ada mesin jet pump, gitu. Nanti mulai ada lagi kursi, nanti mulai ada lagi tempat tidur. Kalau dipikirkan secara logika, dari mana semua itu? Gitu. Tapi Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi percayalah bahwa apapun masalah persoalan yang kita hadapi dalam masalah kebutuhan fisik kita, tetap Tuhan sedang turut bekerja. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya membawakan satu kebenaran firman Tuhan hari ini tentang Yesus mengecam akan beberapa kota. Ini sebenarnya dilatar belakangi karena hampir setiap minggu, bahkan setiap minggu banyak para pelayan di sini hamba Tuhan yang berdoa di TCI. Itu cara Tuhan memelihara. Namun juga berjalan waktu kan Tuhan juga tahu kalau sini saya punya pendeta satu ini, kalau dia tinggal terus di sini banjir terus. Apalagi itu sungai di atas. 2,5 meter itu sungai di atas. Hanya cuma di tembok. Jadi kalau tembok itu jebol, tenggelamlah Pondok Harum. Dia punya harum itu beda lagi. Sampai 2 minggu juga masih harum. Bersih-bersihin saya bilang, wah ini dia punya harum luar biasanya. Jadi kalau 2 meter di atas, 2,5 meter di atas air itu, sungai di atas, perumahan di bawah ini kan repot. Aduh. Tidur juga kalau hujan musuh, lagu hujan besar, ini pikir-pikir. Kalau air meluap, jadi juga. Nah, kalau air tidak meluap tapi tembok jebol, jadi tenggelam. Rupanya Tuhan juga tahu kalau hamba Tuhan tinggal begini kan, bagaimana dia bisa mikir tentang namanya pelayanan. Betul enggak? Itu karena bersihkan rumah saja sampai dia punya bau hilang itu hanya diperlukan 3 bulan. Nanti 6 bulan baru mulai datang satu persatu lagi kan gitu ya. 2 tahun baru bisa kembali lagi atau setahun baru bisa kembali lagi itu kasur. Karena Tuhan turut bekerja tapi pesanannya mungkin baru masih di tengah jalan begitu. Jadi kalau hamba Tuhan harus bergumul gitu. Pikir tentang rumah terus. Setengah tahun, setahun. Nah waktu terbuang begitu saja. Padahal kalau dipakai untuk pelayanan kan luar biasa. Nah, namun Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal. Dia tahu ini paling juga ujian sedikit. Kasih banjir sedikit supaya tahu. Nanti kalau orang lain kena banjir dia tahu. Begitu. Jadi waktu orang lain kena banjir, pengalaman kita itu, sudahlah.
Nah, jadi sebenarnya Tuhan hanya izinkan supaya kita tahu keadaan yang terjadi, situasi yang terjadi, sehingga waktu orang-orang lain mengalami punya pergumulan, kita bisa doakan, kita bisa kuatkan, kita bisa merasa, oh ya benar kalau orang alami begini itu memang berat. Nah, saudara, jadi Alkitab berkata bahwa Tuhan turut bekerja. Luar biasa. Hari Minggu kemarin, Pak Berto sama Ibu Mete sudah cerita sama saya bahwa Tuhan turut bekerja. Mujizat terjadi, jangan kasih tahu sama siapa-siapa ya. Tuhan sudah kasih rumah di Suwarna Padi. Keren. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Kita. Iya. Ya, Suwarna Sutra. Itu dulu Suwarna Padi. Habis itu Suwarna Sutra. Ada lagi dibagi lagi namanya lagi itu. Ya seperti Suwarna-Suwarna di sana lah. Luar biasa. Dan itu pengembangan wilayah yang bakal jadi kota. Jadi alam sutra kedua itu di situ. Luar biasa. Seperti itu. Iya. Nanti itu jadi kota alam sutra kedua. Luar biasa. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya perhatikan berkat itu. Nanti sebentar lagi satu-satu. Kan dari kepala Harun turun ke dan seterusnya. Nah luar biasa tiba-tiba Pak Ber. Sebentar lagi Pak Budi. Sebentar lagi Pak. Sebentar lagi Pak Yakob. Pak Hendrik. Sebentar lagi Pak Ya. Tapi Pak Yakob punya bukan rumah yang dia perlu. Tangga dulu ya. Luar biasa. Dan semuanya pasti punya rumah. Amin. Burung saja Tuhan pelihara masa. Gitu. Nah ini. Kita harus tahu ini penting. Kita harus tahu bahwa nanti punya rumah. Yang belum punya rumah harus tahu nanti punya rumah. Nah, yang belum punya jodoh harus tahu nanti punya jodoh. Iya, harus tahu. Karena Tuhan turut Tuhan yang bekerja. Kalau Tuhan yang bekerja, proyek pemerintah aja bisa berjalan, apalagi kalau proyeknya Tuhan. Itu kalau Tuhan yang turut bekerja, malaikat juga dia bisa utus suruh pilih jodoh. Amin. Ini pernah terjadi enggak malaikat pilih jodoh? Pernah. Sudah baca di Alkitab mana Yakub. Gitu. Nah, saudara, baik. Jadi Alkitab berkata di sini bahwa kita tahu sekarang. Sekarang sudah harus tahu Tuhan turut bekerja dalam masalah hidup saya, pergumulan saya. Tuhan ada di sana, Tuhan bekerja bersama-sama. Berarti kalau Tuhan turut bekerja, hidup saya akan jadi baik. Karena Alkitab berkata di sini, untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Taruh dalam pikiran saudara, semua yang baik, semua yang sedap, semua yang, apalagi? Yang indah, yang mulia. Apalagi? Yang manis, semua itu pikirkan itu. Kenapa? Karena Alkitab berkata, Tuhan memberikan hal-hal yang apa? Baik, mendatangkan kebaikan. Tuhan sedang berpikir, Tuhan sedang merencanakan, Tuhan sedang bekerja, bukan hanya berpikir saja. Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dia bekerja berarti dia menyediakan. Kalau dia menyediakan apa? Kebaikan, tidak ada yang tidak baik. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin. Luar biasa. Mari sama-sama katakan. Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Coba 1, 2, 3. Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Amin. Luar biasa. Sebentar lagi datang rumah. Sebentar lagi datang. Karena Tuhan yang bekerja. Kalau dia bekerja, tunggu saja.
kiriman lagi di jalan. Nah, luar biasa. Bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil apa? Sesuai dengan apa? Rencana Tuhan. Jadi program Tuhan bekerja untuk membuat kita atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Ternyata ini masuk dalam program Tuhan. Ih, hebat loh. Hebat ini. Kemarin saya dengar berita di TV itu. Bagaimana salah satu anggota DPR yang mewakili NTT dia ngotot di sidang. Maksudnya dia ngomong. NTT itu surga kecil yang ada di bumi. Ya. Maksudnya dia punya wisatanya bagus semuanya. Jadi dia ngomong, tolonglah perhatikan. Akhirnya saudara masuk dalam program pemerintah. Kalau sudah masuk dalam program pemerintah, pasti dana akan dialokasikan. Betul nggak? Untuk pembangunan dunia pariwisata. Nah, itu artinya program. Jadi kalau sudah masuk dalam programnya pemerintah, itu pasti akan dijalankan. Karena kalau tidak dijalankan, maka bisa masalah dengan hukum, kan benar? Nah, Alkitab berkata di sini bahwa saudara, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan punya rencana, Tuhan punya program, dan Tuhan juga yang turut bekerja dalam segala situasi yang kita hadapi. Tujuan terakhir adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hebat. Tuhan punya program sebelum kita dijadikan di bumi ini, sebelum kita lahir, dia sudah ada program tujuannya. Kemudian begitu kita ada di bumi, dia turut bekerja dalam segala masalah persoalan yang kita hadapi. Hari-hari hidup kita, tahun-tahun hidup kita, waktu kita mulai sekolah dari SD dan seterusnya. Tuhan turut bekerja sampai selanjutnya tujuannya adalah apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Hebat. Nah, ini program di bumi. Jadi selama kita di bumi, kita tidak sendiri, tidak bekerja sendiri. Tapi kita sedang hidup dalam programnya Tuhan. Tujuan terakhir adalah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pagi hari ini saya melihat bahwa wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah orang yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Amin. Luar biasa. Tidak ada wajah-wajah yang sial, sulit, apa, tidak ada itu. Sedih, nangis, tidak ada. Yang adalah wajah-wajah penuh dengan kebaikan Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Yang berulang tahun juga wajahnya penuh dengan kebaikan Tuhan. Luar biasa. Siapa yang berulang tahun ini hari ini? Oh, Grace Angel. Sebentar dia tersenyum. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, poin yang kedua. Nah, poin yang kedua adalah Tuhan memiliki saudara punya target. Nah, Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari apa? Semula. Dari semula sebelum dunia diciptakan, ditentukan. Nah, ini hebat sekali. Ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah saudara, ada target Tuhan buat kita. Yaitu kita menjadi warga negara kerajaan surga. Amin. Ini target Tuhan. Kita menjadi warga negara kerajaan surga dan kita adalah anak-anaknya Tuhan. Yesus adalah yang sulungnya. Ini target. Jadi selama kita hidup di bumi, Tuhan pelihara, Tuhan bentuk, Tuhan persiapkan kita. Tujuannya bukan kita tinggal di bumi, bukan. Tujuannya supaya kita tinggal di surga bersama dengan Kristus di surga. Dan Yesus adalah sulung. Sulung dalam hal ini adalah
sulung dalam gambaran serupa dengan kita. Luar biasa. Jadi kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Waktu Allah jadi manusia, diambil rupa, ya sama juga. Memang seperti kita juga. Dan kita akan hidup bersama dia di surga. Dia adalah sulung, kakak sulung kita. Dalam garis keturunan, kekeluargaan, kita saudara dalam Tuhan. Betul? Alkitab bilang kita warga kerajaan surga. Dan dalam garis keturunan kita adalah saudara. Nah ini targetnya Tuhan. Jadi Tuhan punya target gitu, supaya semua orang yang dikasihinya yang ada di bumi itu bukan. Saudara bantah tidak? Ini pekerjaan besar, saudara. Karena Tuhan mewahyukan itu Jakarta, darah Yesus sudah membeli. Indonesia, darah Yesus sudah membeli. Dunia, darah Yesus sudah membeli. Jadi Taman Elang yang kecil ini punya cara pandangnya itu dunia loh. Dan bukan hanya kita hidup biasa, tapi kita masuk dalam kewarganegaraan kerajaan surga. Sudah dalam kewarganegaraan kerajaan surga, ada KTP kerajaan surga, sudah begitu lagi masuk dalam apa? Saudara. Hebat tuh. Coba saudara bayangkan baik-baik ini. Gitu? Dikatakan di situ. Nah, atau mungkin saudara lagi bingung ya. Nah, coba kita baca kembali. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari apa? Semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Benar, luar biasa. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak apa? Saudara. Berarti Yesus masuk di dalam menjadi keluarga. Kita menjadi keluarga, saudara dengan Yesus. Betul. Kita diangkat jadi saudara. Punya KTP kerajaan surga, tapi belum tentu saudara. Betul enggak? Maksudnya begini, punya KTP warga negara Indonesia, tapi belum tentu saudara. Betul enggak? Tapi ini beda. Punya hak masuk warga kerajaan surga, plus dapat kartu keluarga. Hebat itu. Hebat itu. Ada kartu keluarganya. Nanti di surga baru kita baca ini. Saya ini sudah masuk nomor berapa ini. Nah, kalau dihitung kan, berapa juta orang ini kan, miliaran. Johnson Laulaka masuk nomor 10 miliar. Luar biasa. Nah, inilah program daripada Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, kenapa kita harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang kita sedang hadapi di bumi ini. Kalau kita tahu itu, kita tidak akan takut, bimbang, dan ragu menghadapi hidup ini. Yang pertama. Dan yang kedua, saudara, bahwa Tuhan punya rencana untuk menjadikan kita keluarganya dalam kerajaan surga. Berarti saudara, selama kita hidup di bumi, bukan bumi yang menjadi fokus kita, bukan. Tetapi saudara, adalah kerajaan surga yang menjadi fokus kita. Nah, kalau kerajaan surga yang menjadi fokus kita, maka selama di bumi masalah persoalan itu akan terasa ringan, menjadi ringan karena kita punya gambaran, kita punya visi, kita punya pandangan jauh ke depan bahwa kita akan hidup kekal dalam kerajaan surga. Nah, itu akan mendorong kita, memberi semangat buat kita untuk tetap kita ikut Tuhan. Walaupun tantangan, pergumulan, tapi visi, panggilan ilahi itu membuat kita semakin kuat menghadapi apapun juga demi saudara kita mendapatkan kerajaan surga. Jadi perjalanan hidup orang percaya, saudara, disertai Tuhan, diberkati Tuhan,
dijaga Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya sampai masuk surga. Hebat, ini luar biasa. Tuhan turut bekerja dalam segala hal yang kita hadapi di bumi. Sampai kita di surga pun, Dia yang karyakan itu sampai kita masuk dalam surga. Jadi poinnya bahwa kita lihat di sini, selama di bumi sampai di surga semua itu adalah programnya. Kita tinggal melewati saja. Kita tinggal mengikuti saja. Sebenarnya bagi orang percaya kita cuma hidup sesuai dengan program Tuhan. Selesai. Ya ribet. Lalu bagaimana dengan persoalan? Nah itu hanya untuk menguji kita, iman kita. Supaya semakin kita bertumbuh dalam Tuhan. Jadi sebenarnya hidup ini simpel di dalam Yesus. Bahwa Tuhan sudah mengenal kita. Dia turut bekerja. Sampai bukan hanya di bumi. Sampai dalam surga. Selesai. Kalau kita tahu bahwa hidup ini seperti itu. Maka kita akan lewati dengan baik. Amin. Kita akan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah dalam 2 Korintus 3 ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang apa? Semakin besar. Nah, ingat baik-baik ayatnya. Selama kita hidup di bumi, Tuhan bekerja mengurus kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita, kita adalah manusia roh yang akan diubahkan. Dari hari ke hari kita akan diubahkan. Karena visi target Tuhan adalah Dia membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Maka selama kita di bumi ini, perjalanan kita, di mana Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kita, Dia bekerja bersama-sama dengan kita, saudara. Tujuannya memulihkan kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan selanjutnya. Sampai kita diangkat masuk dalam kerajaan surga. Ini yang akan Tuhan kerjakan. Jadi saudara, sementara kita hidup, kita harus mengerti bahwa kita sedang diubahkan dari hari ke hari. Kita manusia roh yang sedang diubahkan dari hari ke hari. Fokus kita bukan soal hal-hal fisik saja. Tapi fokus kita adalah kepada manusia kita yang sebenarnya. Yaitu manusia roh kita. Diubahkan dari hari ke hari. Sampai kepada apa? Pengangkatan. Masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah hidup saudara. Hidup orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya ini seperti ini. Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dari sebelum dunia diciptakan. Hidupnya ya ini. Selama di bumi Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi dalam perjalanan hidup kita saudara, Dia ubah kita dari hari ke hari. Sampai targetnya tercapai. Kita masuk dalam kerajaan surga. Kita memang belum sempurna. Tapi kita sedang diubahkan dari hari ke hari. Ini beda orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus dengan orang di luar sana. Orang yang percaya kepada Tuhan dari hari ke hari diubahkan. Dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi hidup kita sudah ditetapkan, sudah diatur dari awal. Dalam perjalanannya Tuhan bersama-sama dengan kita bekerja. Dan selanjutnya diubahkan kita sampai targetnya tercapai. Targetnya adalah apa? Kita menjadi, Yesus menjadi yang sulung. Dan kita menjadi apa? Saudara-saudara. Ini target Tuhan. Nah kalau target Tuhan seperti itu, kira-kira Tuhan bisa gagal atau tidak? Halo? Tuhan ingin menjadikan kita itu saudara-saudaranya Yesus. Itu targetnya di surga. Jadi kalau itu targetnya, saya percaya saudara, Tuhan tidak bisa gagal
Dan Tuhan tidak akan gagal untuk mencapai visinya. Di mana bahwa semua kita itu akan menjadi saudara-saudaranya. Luar biasa saudara. Jadi saya sangat percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Saya sangat percaya bahwa kita akan terus diubahkan. Amin. Karena kita sudah orang pilihan, dia akan ubahkan. Karena kita orang pilihan, masalah kita pasti Tuhan tolong. Amin. Karena kita orang pilihan, persoalan kita pasti Tuhan buka jalan. Karena kita orang pilihan. Dan dia harus membawa kita sampai kepada target. Jadi tidak ada yang murtad di tengah jalan. Tidak ada. Karena dia sudah tetapkan dari awal dan tujuannya. Kita adalah saudara-saudaranya Yesus dalam kerajaan surga. Ini hebat sekali visi Tuhan. Puji Tuhan, saya kira ini sedikit renungan firman Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Masa depan kita, hari depan kita semua sudah diatur. Sudah ada programnya di dalam Tuhan. Haleluya.